haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Barusan kita baca daripada Maulid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Alam, ittiba, ikuti daripada orang-orang tua kita dulu, masuk daripada awal bulan Maulid, pengajian di rumah dibacain daripada Maulid. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa ikuti daripada jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana buktinya? Yang kita buktikan dengan kita mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan apa-apa yang dilarang. Ya, itu namanya daripada alamatul ittiba. Ya, alamatul mahabbah dikatakan al-ittiba. Tandanya orang yang cinta itu ya adalah mengikuti apa yang dianjurkan oleh yang kita cintai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita membaca daripada Maulid, kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala bisa kita ikuti daripada apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selain kita baca Maulid, nanti katanya kita membaca khatam Quran. Ya, membaca khatam Quran di akhir pengajian kita baca khatam Quran dengan ikhtisar. Kita baca dulu apa yang dijelaskan oleh sahabat kita halaman 4, yaitu tentang niat. Ya, kemarin terakhir dijelaskan di dalam kitab ini pada halaman 3 tentang fardu atau rukun-rukun daripada wudu. Telah dijelaskan pada halaman 3. Nah, sekarang masuk di dalam halaman 4 baris kedua tentang niat. Faslun wa niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Sampai di situ ya. Marilah kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffadhu biha sunnatun wa waqtuha inda ghasli awal juz'in min al-wajhi wa tartibu an la yuqaddima udwan ala udwin. Ma'asyiral hadirin, sampai kita di dalam pembahasan tentang niat. Kemarin di dalam halaman 4, halaman 3 dikatakan bahwa fardu wudu ada 6. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat. Ya, yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh daripada wajah, ketiga membasuh daripada tangan sampai sikut, yang keempat mengusap sebagian daripada kepala, kemudian yang kelima adalah membasuh daripada kaki, dan yang keenam tertib. Itu wudu adalah fardu-fardunya atau rukun-rukunnya. Fardu wudu itu ada 6. Kemudian yang biasa kita kerjain dalam berwudu itu pertama kali yang kita kerjain adalah mencuci telapak tangan. Nah, biasanya kita dari kecil dulu diajarin waktu kita niatnya waktu cuci telapak tangan. Gimana, benar apa kagak? Nah, dijelasin oleh sahibul kitab. Faslun wa niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu bertujuan, qasdu syai' ada tujuan dengan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi berbarengan dengan pekerjaannya. Wa mahalluhal galab. Apa katanya? Mahalluha, tempatnya dia di mana? Al-galab, dalam hati. Wa talaffadhu biha sunnah. Melafazkannya sunnah. Yang arti dulu, melafazkannya wudu sunnah. Ya. Kemudian wa waktuha, dan waktunya kapan berwudu? Waktu niatnya itu kapan? Waktu niatnya inda ghusli awal juz'in minal wajhi. Tatkala awal pertama kali kita membasuh bagian dari wajah. Jadi niatnya itu bukan dari cuci tangan. Kita nyuci buka keran atau kita masukin ke kolam, misalkan kita niat tuh apa itu wudu li raf'il hadasil asghar ya lillahi ta'ala, boleh niat di situ, boleh apa-apa niat di situ, tapi wajibnya itu nanti dikatakan waktunya tatkala membasuh wajah, nanti diulangin lagi tuh niat.
sebetulnya yang benernya itu yang benernya itu niat waktu membasuh telapak tangan itu niat mendatangkan sunnah wudu, karena itu termasuk sunnah wudu. Nawaitu an ya'tiya sunanil wudu, saya niat untuk mendatangkan sunnah wudu, cuci telapak tangan, pakai siwak, ya, baca basmalah, kemudian kumur-kumur dan seterusnya. Itu niat yang waktu kita membasuh daripada telapak tangan itu adalah niat daripada sunnah wudu. Kalau dia niat fardu wudu, bukan waktunya tuh niat fardu wudu di situ. Niat wudu bukan di situ tempatnya. Kapan dikatakan wa mahalluhal galak wa waqtuha? Tempatnya niat di dalam hati dan waktunya itu ya adalah tatkala inda ghusli awal basuhan, ya, dikatakan inda ghusli awal juz'in minal wajah. Awal pertama kali basuhan tatkala kita membasuh wajah kita. Ya, dari awal basuhan wajah itu niatnya di situ. Air kena deh ke muka kita niat di situ. Kalau sebelumnya namanya azam, ya, cuman ada tekatan, yaitu kita ada keinginan, tuh azam namanya tuh. Belum niat, belum dikatakan niat. Kita dari awal memang kita mau wudu. Kita udah siap-siap mau ke tempat wudu, apakah di kamar mandi atau ada ruangan khusus misalkan tempat wudu. Kita udah dari awal kita pengen, bahkan kita membahasakan dalam bahasa kita ada niat mau wudu. Itu niat, bukan niat itu namanya. Itu baru namanya azam. Azam itu adalah keinginan. Kita pengen, itu namanya azam. Belum niat, walaupun kita bahasa kita niat, ada niat makanya pengen begini, itu namanya azam. Kalau kita udah melaksanakannya, itu niat di situ. Ya, kapan kita melaksanakan daripada wudu, anggota wudu yang pertama kali sebagaimana yang sudah kita dengar pada pelajaran yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Kalau kalian hendak melaksanakan sholat, yakni mau berwudu, faghsilu wujuhakum. Ini awal basuh. Maka basuhlah daripada wajah. Tatkala kita membasuh awal wajah kita, niat adanya di situ. Kalau dia niat dari cuci tangan, belum niat waktu membasuh wajah, nggak sah niatnya. Minimal dikatakan dia melafazkan atau menghadirkan niatnya dia itu di dalam hati waktu dia membasuh wajahnya. Dia ada niatan wudu apa kagak? Mengangkat hadas, nawaitu rafal hadasil asghar, atau nawaitu fardul wudu, boleh ya, atau nawaitu daripada tirafil hadasil asghar, nawaitu fardul wudu, atau nawaitu taharat dari salah, boleh juga begitu, bagaimana yang dia niatin. Nah, itulah dihadirkan minimalnya di dalam hati waktu membasuh wajah. Adapun melafazkannya dikatakan adalah sunnah, wa talaffadhu biha sunnah, melafazkannya sunnah. Wajibnya apa? Wajibnya di dalam hati tatkala kita membasuh daripada wajah. Kita lafazin lagi, itu sunnah. Apa tujuannya? Menghadirkan, biar membantu hati kita biar hadir dalam niat tersebut, biar hadir. Jangan kita melafazkan niat wudu tapi hati kita kemana tahu, nggak sah. Ya, agak sah daripada niat. Kalau wudunya kagak sah, gimana sholatnya bisa sah? Ya, sholatnya kagak bakal sah kalau wudunya kagak sah. Nah, kemudian dikatakan buat tertibu dan tertib, ya, Allah tuqaddima udwan ala udwin, tidak mendahulukan satu daripada dengan anggota lainnya. Kita udah basuh wajah semuanya, kena semuanya, baru kita membasuh daripada tangan. Ya, kita basuh tangan semuanya, baru musab pala udah kena, baru kaki, itu namanya tertib. Artinya kalau misalkan ada orang berwudu, kemudian belum sempurna tangannya, dia udah ke kepala. Sempurna dalam arti basuhan yang fardu dari ujung jari sini sampai sikut, kena semuanya. Artinya kalau nggak kena, misalkan dia habis wudu, kemudian dia berdoa mengangkat tangan, ya, doa dengan dia membaca daripada doa wudu, kemudian pas dia angkat tangan, nah
ini cat belum hilang. Nah, bekas catnya belum hilang. Berarti kan kena nggak nih? Nggak kena, berarti udah tertib belum di wudunya? Waktu wajah ke tangan tertib tuh, tapi ke tangan waktu kepala kagak tertib. Kemudian dihilangin ini cat, diusap, disiram dengan niatan wudu, kemudian dia basuh kepala, diulangin lagi. Kenapa? Karena kepala walaupun udah dibasuh tapi kagak sah. Kenapa? Kagak tertib. Makna tertib apaan? Tidak boleh mendahulukan satu anggota badan dengan anggota yang lain. Kagak boleh dia mendahulukan daripada tangan sebelum mukanya udah boleh kena, dan seterusnya. Jadi dari mulai tangan yang nggak kena ini dia basuh. Kemudian setelah dia basuh, dia nggak usah dia basuh wajah lagi. Ya, nggak usah dibasuh daripada wajah lagi. Cukup dia meneruskan setelah tangan. Setelah tangan, kepala, kemudian sunnahnya telinga, kemudian sampai akhirnya kaki. Nah itu namanya tertib. Itu kalau misalkan kita belum sholat. Kalau kita udah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tangan kita, ya berarti sholat kita kagak sah. Ulang lagi sholatnya. Kalau misalkan yang mana ini cat ini, ya kira-kira kenanya itu sebelum dia wudu. Sebelum dia wudu dia catnya udah ada, dari sebelum wudu udah ada. Bukan berarti habis dia wudu, ada kemungkinan habis dia wudu dia nemplok, misalkan megang tembok, misalkan kena cat, ya. Tapi waktu wudu kagak ada nih. Ya, beda dengan yang awal emang dia lagi kerja bakti, emang habis kecat. Berarti kan kemungkinan besar tuh itu catnya udah nempel dari sebelum dia wudu. Tapi kalau beda masalahnya, misalkan dari rumah, misalkan dia udah wudu rapi, masjid lagi dicat pagarnya, kita buka, ada kemungkinan kepegang itu. Tapi kita udah nggak kepegangnya ini ya di mana. Tapi kita yakin bahwa waktu kita berwudu ini kagak ada ini. Nah berarti kenanya ini habis wudu. Kalau kenanya habis wudu berarti kagak wajib ngulangin daripada sholatnya, wudunya sah. Nanti buat wudu yang berikutnya baru ditunda deh. Misalkan ditunda, kemudian sholat asar dia wudu, dia lupa hilangin. Nah baru sholat asar yang dikerjain kagak sah. Kenapa? Karena nih kenanya ini habis zuhur tadi, sedangkan di wudu asar ya belum hilang ini. Dia lupa, padahal dia ingat tadi tuh mau hilangin, cuma ditunda sampai dia sembahyang asar dengan wudu yang mana di situ ada cat, berarti wudunya kagak sah. Kalau satu sholat, kalau bersolat udah sholat 2 kali atau 3 kali misalnya, diingat lah nih yang tadi ada mau hilangin, tadi pikir udah hilang, nggak taunya belum hilang. Pintarnya palsu, ya. Makanya kalau pintarnya namanya guru kita. Itu lihatkan kejadian seperti itu wajib dikodok daripada sholatnya. Cuman kodoknya bagaimana kata ulama? Kodok itu terkadang wajib fauran, ada juga boleh untuk tarahi, boleh nanti. Kalau kita sengaja ngajak sholat yang kita tinggal itu, kita sengaja tinggalin, wajib langsung seketika itu juga kita kodok. Tapi ini kan nggak sengaja, kita pikir udah hilang, ternyata belum hilang. Boleh kita tunda nanti, kita baru mengkodoknya. Tapi lebih afdal untuk segera dalam bara'atul zimmah, membebaskan daripada tanggungan kita, untuk kita segera mengkodoknya. Kayak misalkan orang baru bangun tidur, dia nggak tahunya dia lihat udah jam 7 belum sembahyang subuh, sunnah dia kodok jam 7 langsung. Jangan pakai ditunda-tunda, sunnahnya langsung. Tapi beda dengan masalah yang dikatakan apabila dia udah dengar suara azan berkumandang azan subuh, kemudian dia tidur lagi, sedangkan dia tahu udah tidur bisa kebablasan nih, maka tatkala bangun jam 7 wajib langsung dikodok. Dia akhirin, dosanya makin banyak. Tapi kalau ketiduran dia nggak dengar sama sekali, dia bangun jam 7, boleh dia tunda nanti habis zuhur deh dia kodoknya. Atau nanti misalkan sebelum zuhur dia mau kodok sholatnya dia, itu diperbolehkan, cuman yang lebih afdal langsung. Tapi tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu yang sengaja dia tinggalkan daripada sholat tersebut, wajib padanya untuk mengkodok. Nah sekarang banyak perempuan kita nih, tanggung jawab nih kita, ya, yang mana mereka itu
banyak meninggalkan sholat, wabil khusus acara-acara perempuan-perempuan. Bahkan acara maulid aja yang kita sayangin, kadang-kadang mereka agak ngerjain sembahyang. Dia udah maulid kelarnya jemput zuhur, nggak langsung sembahyang, makan-makan, terus habis makan-makan dia ngobrol-ngobrol, terus sampai rumah udah masak. Suami tanya, udah sholat belum? Yang pertama kita tanya, sholat dulu. Ya, karena sholat ini nanti akan dipertanyakan. Nanti pada awal pertama kali hisab kita itu pertama ditanyain sholat. Ya, sering Habib Muhammad jelasin kepada kita, kalau emang diterima sholatnya bagus daripada hisaban, daripada sholatnya, amal yang lainnya udah gampang, udah lancar deh. Yang pertama sholat dulu tuh. Nah, kita semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini musim maulid yang paling ramai maulid perempuan. Orang laki agak serang orang perempuan pagi, siang, sore, malam, maulid. Ya, hanya dengar di rumahnya, kalau pagi udah dari pagi-pagi. Kita baru mulai mati jam 7 udah mulai baca salawatan. Kemudian nanti siang ada juga, yang asar, yang malam ada juga, subhanallah. Ya, ini sabar dari orang laki, ya. Sabar dari orang laki, akhirnya nggak dimasakin gitu. Nah, mestinya itu perempuan tahu diri kalau dia mau maulid juga, ya. Kita juga bagi orang laki, kalau memang kita kagak izinin, dosa dia, kesian juga. Ya cuma dia juga sampai juga tahu diri juga, jangan tiap hari di luar. Ini musim maulid banyak jadwal maulid ibu-ibu yang wajib aja deh, yang datang begitu bagi kita yang maulid besar, misalkan kita izinin untuk hadir, biar jalannya dia nggak dapat dosa. Kalau dia jalan kita nggak itu dapat dosa dia. Hadir maulid bukannya dapat rahmat, malah dapat laknat, naudzubillah min dzalik. Intinya juga kadang-kadang dia udah pakai make up, kadang-kadang dia pakai make up. Kemudian make upnya itu nggak bisa dilunturin. Ada make up yang kagak bisa luntur kecuali ya dengan alatnya itu. Ya ada tinernya apa nggak paham deh saya. Pakai apa? Oh ini anak itu iklannya kagak luntur pakai air. Ya, kalau pakai air mesti dihilangin kalau mau sholat. Kalau mau paling bagus jaga wudunya sebelum dia make up, jaga wudu. Karena syarat wudu itu nanti harus masuk daripada air ke kulit. Kalau air kagak masuk ke kulit maka tidak sah daripada wudunya. Nah itulah daripada pembahasan tentang niat. Jadi intinya niat itu tempatnya di dalam hati. Kita melafazkannya itu adalah sunnah. Dan waktunya pada bab wudu di sini waktunya kapan? Tatkala kita membasuh wajah. Jadi sebelum kita membasuh wajah, ya ada sunnah wudu, banyak sunnah wudu banyak. Bahkan katanya sebagai ulama menghitung ada lebih daripada 100 sunnah. Daripada sunnah wudu. Bahkan diriwayatkan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau tatkala berwudu bukannya was-was nih, wudunya 1 jam. Sunnah-sunnahnya dipakai semuanya. Ya, sunnah-sunnahnya dipakai semuanya, itu wudunya hampir 1 jam. Bukan was-was kayak kita, ada sebagian orang wudunya was-was, dia muka udah sampai becek banget, masih dibungkus basuh juga, bukan merasa belum kena, sampai bajunya basah, ya, nggak begitu juga. Ya, itu sunnah-sunnahnya banyaknya. Di antara sunnah-sunnahnya kita mengaku cinta dengan Rasulullah SAW, pakai sunnahnya. Di antara yang jarang kita pakai atau yang kelupaan, baca basmalah. Sunnah wudu untuk membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis ulama mewajibkan, di sebagian riwayat ulama ada sebagian a'immah mewajibkan daripada wudu, sebagai daripada basmalah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis la wudu'a liman lam yagra, ya dikatakan la wudu'a liman lam yusammi Allah. Tidak ada wudu orang yang tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, nggak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu di dalam sunnah wudu. Walaupun ulama mengatakan bahwa siapa orang yang tidak membaca basmalah, yang mu'tamad daripada pendapat ulama mengatakan sah wudunya. Cuma di sebagian pendapat ulama mengatakan tidak sah. Khuruj min khilaf, keluar daripada khilaf, kita baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam wudu. Kalaupun misalkan kita di kamar mandi yang tidak layak untuk kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita membacanya di dalam hati, ya, dalam masalah wudu. Walaupun ulama mengatakan zikir
yang kita baca tanpa kita lafazkan itu tidak mendapatkan ganjaran pahala. Zikir, banyak orang baru baca tasbih, yang ribuan tasbihnya lagi majelis dibaca sampai kencang banget. Mulutnya diam aja, mulutnya diam, nggak dapat ganjaran pahala. Kalau di dalam sholat, kagak sah sholatnya di dalam bacaan-bacaan yang fardu atau yang rukun, seperti Fatihah. Kita baca Fatihah tapi diam, begini bacanya, nggak sah bacaannya. Kalau zikir tidak mendapatkan daripada ganjaran pahala dari makna daripada zikir tersebut. Adapun kita merenungkan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah dalam hati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur diberikan kesehatan, itu dalam masalah dalam masalah tafakurnya kita. Zikirul galab itu namanya, zikirul galab. Zikir di dalam hati itu tidak mendapatkan daripada ganjaran pahala, yang mana disebutkan siapa orang yang membaca subhanallah bihamdihi subhanallah azim, siapa orang yang membaca la ilaha illallah syarikalah, siapa orang yang membaca la ilaha illallah sekian kali, maka ganjaran pahalanya ini tidak mendapatkan kalau dia tidak melafazkan daripada zikir tersebut. Adapun niat di sini disunahkan untuk melafazkannya, kecuali kita di kamar mandi misalkan, maka kita melafazkan di dalam hati kita. Maka yang demikian itu mendapatkan daripada ganjaran pahala. Adapun kita tidak melafazkannya pun di dalam niat itu nggak apa-apa. Yang penting kita harus hadirkan tatkala kita membasuh wajah kita daripada niat wudu. Kemudian dikatakan wa talaffazu biha sunnah, dan melafazkannya wudu itu adalah sunnah, dan waktunya tatkala membasuh awal bagian wajah. Dan wajah ini dianjurkan kita membasuh wajah di dalam wudu, membasuh wajah yang paling afdol, yang sunnahnya adalah bagian atas, dari bagian atas. Kebanyakan kita wudu dari bagian bawah gini, begitu. Sunnahnya wudu dari atas, siram airnya itu dari bagian atas. Kenapa? Lebih gampang. Kalau di atas itu air turun, kalau bawah kita naikin, lebih repot. Dikasih kita tuntunan yang paling gampang di dalam syariat. Wudu itu dari sini kita basuh ke atas ini. Nah, dari sini tuh air turun, kita dianjurkan untuk memutarkan air tersebut sampai ke seluruh daripada wajah kita. Dan dianjurkan juga bukan sekedar cuman air ngalir aja. Dari segi udah boleh, udah dapat ganjaran pahala, udah sah wudunya, air yang penting ngalir kena semua wajah cukup. Tapi disunnahkan yang paling afdal kita gosok. Gosoknya jangan sampai kayak gosok daki, bukan? Begitu aja tuh, kita gosok itu. Kita gosok daripada wajah. Sebagian ulama, Imam Malik mewajibkan itu. Imam Malik mewajibkan tatkala kita wudu kita gosok. Kita gosok daripada wajah kita. Walaupun kita semprot aja pakai shower gitu, cukup sampai kena gitu, tangan gitu juga, siram gitu aja. Kayak kita nyemprot ini yang cuci mobil, cuci motor, begitu semprot aja begitu, boleh. Cuman yang afdal itu lebih afdal kita basuh, kita gosok, itu lebih afdal. Khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf Imam Malik yang mengatakan wudu kalau nggak digosok kagak sah. Kalau nggak digosok kagak sah. Ini orang kalau mau pakai taglid mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu kagak batal, harus pakai wudunya. Dalam wudunya Imam Malik, mereka mengatakan wudu nggak batal. Tapi kalau misalkan dia nggak taglid mazhab Imam Malik di dalam wudunya, kemudian dia bersentuhan kulit laki dan perempuan, kedua-duanya Imam Syafi'i mengatakan salatnya kagak sah. Imam Malik juga sholatnya kagak sah. Imam Syafi'i mengatakan sholatnya kagak sah itu bukan karena wudunya kagak sah, karena dia bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kata Imam Malik, bukan dikarenakan bersentuhan kulit laki dan perempuan yang membatalkan daripada sholatnya, wudunya kagak sah, karena nggak digosok, nggak dibasuh, nggak digosok daripada wajah ataupun kakinya. Jadi keluar daripada khilaf, setiap kali kita berwudu itu kita gosok, bukan kita asal siram begitu aja wajah kita dan tangan kita dan kaki kita. Alangkah baiknya kita gosok. Dan ini dengan kita menggosok itu meyakinkan daripada kena seluruh daripada anggota wudu kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di situ pengajian kita.